urusan kesiswaan, ke kurikulum, hukmas, dan sapras. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Staf Dewan Guru dan Tata Usaha, yang saya hormati Pak Satpol yang sudah hadir, alhamdulillah. Yang saya cintai dan insya Allah yang saya banggakan dan kita banggakan oleh sekolah, insya Allah sampai akhir dari kehidupan, insya Allah kalian adalah orang-orang yang akan dididik untuk menjadi orang-orang yang bisa selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya. Pertama-tama selalu tak lupa, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya pada pagi ini di Jumat yang cuacanya sangat dingin, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terutama hidayah. Kita bisa melaksanakan lagi program kita, yaitu program Jumat Zikir. Dan insya Allah niatnya dalam hati, niatnya untuk kita semua, niatnya ibadah. Sehingga dari awal tadi persiapan kita dari rumah, dalam perjalanan sampai dengan di tempat ini, insya Allah semua Allah akan balas dengan pahala yang tak terhingga, sehingga bisa bekal kita untuk meninggalkan dunia ini apabila kita sudah waktunya untuk menuju akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat beliau, dan insyaallah syafaat yang mengalah itu sampai kepada kita yang sampai dengan saat ini masih setia dengan salat beliau, insyaallah. Sambil menunggu ya, masih 5 menit kita menunggu pelaksananya, masih kurang 3. Insya Allah 3 minggu ya, sebenarnya minggu kemarin ya kita harus zikir dan kita ganti hari ini. Pasti secara sadar atau tidak sadar di 3 minggu berlalu atau 2 minggu berlalu, pastinya kita ada banyak dosa yang kita buat atau kita lakukan, disengaja atau tidak disengaja, terlihat atau tidak terlihat, itu semuanya pasti terjadi di diri kita masing-masing. Tidak ada satupun yang terlewati, yang mau kecil, yang besar, yang tua, yang tetap ada saja di keseharian kita. Itu banyak dosa yang kita lakukan. Maka salah satunya untuk menghapus dosa itu, kegiatannya seperti ini, kesadaran atau menyadari bahwa betapa kita ini banyak dosa, betapa kita ini kecil di mata Allah, dan kita harus mengingat Allah di hari Jumat. Nanti sebentar kultum yang akan dibawakan oleh Tiara itu nanti kita dengarkan bersama bahwa di hari Jumat itu adalah hari istimewa, ya, hari istimewa. Dan saya baca itu di situ, ternyata kita harus waspada dengan hari Jumat, karena kiamat itu bisa terjadi di hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana, hari Jumat yang kapan, walau alam bisawab, kita tidak bisa tahu. Cuma tugas kita manusia menjaga-jaga, waspada, walaupun tidak kiamat kita temui, kiamat besar. Insya Allah karena sudah waktu, marilah kita sama-sama yang hadir di majelis ini melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya kita mulai dengan kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras,
Bila tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang-orang yang berusaha habis-habisan hanya karena merasa sangat terpaksa bersekolah, terpaksa bekerja hanya karena disuruh, terpaksa taat kepada orang tua, terpaksa taat kepada guru. Pada Jumat pagi yang istimewa ini, izinkan saya berbicara sedikit tentang kemuliaan hari Jumat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah memuliakan hari Jumat, hari yang terbaik sejak matahari terbit, yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat Adam dimasukkan ke surga, dan pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati pada hari Jumat atau pada malam Lailatul Qadar, ia berakhir dengan iman, husnul khatimah, dan bebas dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian datang ke Jumat, sholat Jumat, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh khutbah, diampuni baginya antara Jumat dan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis Muslim. Di situ disebutkan akan sia-sia Jumatnya kalau berbicara. Dengan banyaknya keutamaan hari Jumat tersebut, alangkah baiknya bagi umat muslim untuk senantiasa memanfaatkannya dengan baik. Hal itu dapat dilakukan dengan mengerjakan beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat. Berikut beberapa amalan tersebut. Amalan pada hari Jumat yang pertama ialah membaca salawat. Salawat tersebut dapat dikerjakan mulai dari Kamis menjelang petang hari hingga Jumat lewat tengah malam. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada hari Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Saya cukupkan sedikit pengetahuan tentang keutamaan hari Jumat pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mendengarkan buku Fadilah Amal tentang keberkahan dan keuntungan salat. Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah terhadap umatku ialah salat, dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. 2. Takutlah kepada Allah dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah dalam masalah salat. 3. Pembeda antara seseorang dengan syirik adalah salat. 4. Salat adalah satu tanda keislaman. Barang siapa salat dengan jujur tepat waktu dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya,
ia pasti seorang mukmin. 5. Di antara semua perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan salat adalah kewajiban yang paling utama. Jika ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka Allah akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian dari mereka pada waktu siang dan malam hari ada yang senantiasa ruku dan sebagian lainnya ada yang terus bersujud. 6. Salat adalah tiang agama. 7. Salat menghilangkan mulut syaitan. 8. Salat adalah nur bagi orang-orang beriman. 9. Salat adalah jihad yang paling utama. 10. Selama seseorang memperhatikan salatnya, maka Allah tidak akan mengabaikannya. 11. Jika suatu musibah turun dari langit, maka orang yang memakmurkan masjid pasti selamat. 12. Jika seorang muslim dimasukkan ke neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika sholat. 13. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang bersujud kepadanya. 14. Amal yang paling disukai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. 15. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bersujud kepadanya dengan perasaan sangat hina. 16. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya ketika hambanya sujud kepadanya. 17. Salat adalah anak pintu surga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengucapkan hati tawadhu kepada Allah, mengucapkan hati kita dari segala kebesaran Allah semata. Allah telah berjasa, Allah yang dengan kasih sayang menciptakan alam serta seluruh isinya penyakit kita. Allah yang maha mengampuni segala dosa umatnya. Baiklah kita beristighfar dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dosa-dosa besar yang selama ini kita sembunyikan, seraya memohon ridho dan maghfirahnya. Semoga Dia memaafkan kita semua.
mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Buka mulut semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Buka mulut jangan takut. La ilaha illallah. Laki-laki mana suaranya? Engkau ciptakan insan
Lapangkan kuburan mereka, menjadikan kuburan mereka taman-taman surga. Ya Allah, tiada akhir yang paling indah selain berjumpa denganmu. Maka karuniakanlah kepada kami air hayat yang husnul khotimah. Karuniakanlah kepada kami air hayat yang husnul khotimah. Tuntunlah lidah kami melafalkan kalimat La ilaha illallah. Ya Rabb, ampuni kesombongan kami, ampuni kesilapan kami, ampuni kesalahan kami dalam beribadah dan memohon kepadamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas segala nikmat karuniamu. Allahu Akbar. Sebelum kita mengakhiri zikir ini, marilah kita hukumkan hati. Mari kita tundukkan diri, bersimpu memohon kehadirat Ilahi Rabbi. Diawali dengan melafalkan surah Al-Fatihah. A'la hadihim yad wa a'la kulli nyatun Salihah wa ilahi rahim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah zikir ini sebagai ajang untuk menyadarkan kami bahwa tiada yang patut diagungkan dan dibesarkan dalam hidup ini selain nama ya Allah. Untuk itu, jadikanlah kami menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara. Anugerahkan kami dengan kejernihan akal untuk berpikir, keluruhan budi dalam bermusyawarah, kearifan nurani dalam mengambil keputusan, kebijakan jiwa dalam mengambil tindakan serta kesucian hati dalam menentukan sikap dan perilaku kami, agar bisa memberi manfaat dan membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itulah yang benar dan mudahlah kami bagi kami untuk menjaganya. Dan tunjukkan pula kepada kami bahwa kebohongan itu adalah kebatilan, dan beri kami kemampuan untuk dapat memberantasnya. Dan karuniakanlah kepada kami sifat sirik dan amanah, tablik dan pakona, serta memiliki jiwa tawadu dan istiqomah. Ya berilmu amalia dan beramalia, mencintai ilmu dan menyayangi guru. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pelindung, lindungi dan selamatkanlah kami dari segala bentuk malapetaka dan bencana, dari segala tipu daya dan perbuatan. Hindarkan kami dari perilaku tercela yang dapat mencelakai kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena sesungguhnya kami tidak dapat menghindari semua itu tanpa pertolongan ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha menerima taubat, betapa besar jasamu kepada kami, juga jasa kedua orang tua kami. Mereka telah membesarkan dan memelihara kami, telah membimbing dan mendidik kami, tetapi kami sering hilaf, sering berbuat salah kepada mereka, sering menyakiti, bahkan sering bertindak keras kepala kepada mereka. Maka bukanlah sisi hati mereka untuk memaafkan kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka, sayangilah mereka sebagaimana Engkau telah menyayangi kami di waktu kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan zikir pada hari ini, dan insyaallah apa yang kita lakukan ini beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan beberapa hal yang disampaikan dari kultum tadi, baru fadilah amal, kemudian thayyibah, baru istighfar, kemudian ada munajat ya, baru diakhiri dengan doa. Jadi di hari Jumat itu tadi disampaikan bahwa pada saat setelah terbenam matahari Kamis, ya, setelah dianjurkan untuk berbuat yang baik semua, karena sampai dengan pagi ini, sebentar malam, tengah malam itu hal yang kita buat dengan berbuat baik itu diidentikan dengan hari istimewa atau hari Jumat. Oleh karena itu zikir ini kita buat di hari Jumat. Seandainya didengar tadi fadilah sholat, maka yang akan dihisab atau dihitung duluan adalah sholat. Kalau itu memang kita yakini pasti itu benar, itu disampaikan, itu ada hadisnya, maka tidak ada orang yang lolos. Ya, tidak ada orang lolos pada hari kiamat nanti pada saat diperiksa. Tidak ada yang lolos. Kalian, tapi Bapak Ibu Guru pasti insya Allah lolos. Bapak Ibu Guru pasti lolos. Karena pasti sholat. Yang diperiksa duluan, yang ditimbang duluan itu sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain termasuk zikir, sedekah dan sebagainya itu akan baik, akan dihitung. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang mengikuti belum, ya belum. Itu yang saya dengar sama Pak Ustadz. Oleh karena itu perbaiki sholat. Oleh karena itu di sekolah ini saya bersyukur cepat sekali perkembangannya, dibuat program keagamaan cepat. Bapak Ibu Guru menindak lanjutnya semua Bapak Ibu Guru. Insya Allah kalian juga akan seperti dan ikhlaskan semua. Tadi kan dia suka keluar keringat apa berarti tidak ikhlas, mandoko dalam hati dibilang kan ada yang ini kita ada zikir ini, masya Allah. Ya, ada yang begitu dalam hati, Pak istighfar banyak-banyak. Berarti Allah di dalam hatinya itu seperti ketika bakar, tidak mau menerima yang baik. Kalau kamu semangat ikhlas, bangun besok zikir, alhamdulillah. Saya setua ini, saya suka tiap Jumat itu zikir, saya suka. Cuma saya melihat kondisi yang tidak bisa, pada saya jauh. Saya suka. Karena kita tidak tahu kita akan sampai lagi di Jumat depan. Itu yang di pikiran saya. Kenapa saya suka sekali bajikir itu tiap Jumat? Ya, seperti ini. Karena kalau bajikir sendiri-sendiri belum tentu ada. Belum tentu bisa ya, belum tentu mau. Tempo ile-ile. Kalau bajikir sendiri bagi ini, tiga Pak istighfar astagfirullah. Semangat itu tidak ada. Coba kalau begini, kalau saya, biar saya jauh, saya suka tiap Jumat. Karena saya takut Jumat depan saya tidak bisa dapatkan lagi itu zikir. Itu di hati saya. Karena dunia ini, Fata Morgana ini memang jago pagoda. Jago sekali di dunia ini pagoda. Biar orang yang berbuat baik-baiknya tak kondor lagi dengan kilauan dunia. Padahal dunia mau tinggal. Ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah yang dibacakan di Fadilatul Amal itu sangat ketat. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Berarti Pak Guru, Ibu Guru, Bapaknya, ayo sholat. Kasih contoh Pak kamu, tergantung kalian. Kalian ini adalah tanggung jawab orang tua. Kenapa guru di sekolah harus itu? Guru mengajarkan. Yang menindaklanjuti sebenarnya orang tua. Ya? Jadi insya Allah saya dengan Bapak Ibu Guru saya yakin kita sudah gugur, kita punya kewajiban karena kita sudah mengajak, memanggil, memotivasi. Kalian tidak mau, namanya terlambat menzikir, itu urusan kamu dan Allah dengar apa yang saya sampaikan. Jadi insya Allah itu ya, insya Allah. Ini juga rangkaiannya dengan kalian bersedekah 1000 di sini, dia balas di sana. Bukan dosa. Jadi insya Allah ya, kita beri 1000, itu balasannya bukan 1000 di akhirat. Dan di akhirat itu tabungan yang tidak akan tak kurang-kurang. Dia akan bertambah terus itu pahala. Ya. Baru apalagi kalau itu akan kita buatkan musola sana, maka selama musola itu digunakan oleh orang beriman
jalan terus, amal jariah itu jalan terus, tidak akan berhenti. Kalau mau beli akan pulsa 100.000, berapa hari itu mau habis? Woi, pulsa data mau beli 100.000 berapa hari mau habis? Tahu? Biasa orang berdaftar 1 bulan, itu kan bisa bagi 105.000, mau habis 1 bulan. Kalau mau kasih di sini 100.000, mau jadi 200, mau jadi 300, 400, sampai kita orang mati tidak mau habis itu pahala, karena sana musola menunggu. Selalu dibuat dilaksanakan untuk kegiatan keagamaan, maka kita orang pahala jalan terus. Itu amal jariah ya. Biar so meninggal disebut innalillahi inna rajiun. Si PM sudah meninggal, tapi umpama tidak mati senyum dulu, senyum. Kasih uang 5.000, minggu depan so jadi 10.000, minggu depan 15.000. Ya, saya akhiri dulu pelaksanaan zikir ini. Alhamdulillah, insya Allah semua dijajar oleh Allah dengan pahala, dan kita Allah berikan kesehatan, Allah sudah hapus dosa-dosa kita ya, dan insya Allah 2 minggu depan lagi kita akan berzikir lagi apabila Allah masih berikan umur panjang, berikan kesehatan, berkat kekuatan, terutama hidayah. Kita akhiri zikir pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Zikir kita saya tutup dengan hamdalah itu. Jadi insyaallah dilanjutkan dengan sholat duha insyaallah.
وجبت شمول الأبواب مما تسقى وكان رسول الله فكذبوه وعقروها فلما عليهم ولا يهاب الكبار الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر
Amin. 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 Amin.